Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, senantiasalah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada bekal apapun yang bisa kita bawa saat masing-masing kita menghadap Allah Azza wa Jalla selain daripada bekal takwa. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan meninggal dunia kecuali sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah tentang urgensi akhlak dalam kehidupan. Sebagaimana kita maklum bahwa ajaran pokok dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama namanya akidah, istilah lainnya iman, tercakup dalam rukun iman yang 6. Ini adalah fondasi dari sebuah bangunan bernama Islam. Oleh karena itu fondasi harus kuat, harus kokoh, sehingga bangunan apapun yang berdiri di atasnya tidak akan membuatnya ambruk atau rontok. Yang kedua namanya syariah, istilah lainnya rukun Islam. Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, haji bila mampu. Syahadat, sholat, zakat, dan puasa serta haji. Ini adalah bangunan keislaman kita. Fondasi sudah, bangunan sudah, apakah sudah lengkap? Belum. Harus ada yang namanya ihsan, akhlak, baik akhlak kita kepada Khalik maupun akhlak kita kepada makhluk. Akhlak kita kepada Khalik, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang disebut ihsan. Jadi lengkap iman, Islam, ihsan. Beribadah kepada Allah
melihat Allah, tapi bukan dibayangkan, bukan direka-reka, seolah-olah Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, punya betis. Enggak. Allah jangan dibayangkan. Wa kullu ma yahtur akhi fi balika Allahu munazzahun an dzalika. Semua yang terbesit, yang terbayang tentang Allah di hatimu, maka Allah tersucikan dari yang seperti itu. Jadi jangan dibayang-bayangkan Allah seperti apa, jangan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa berbuat seolah-olah melihat Allah, maka pastikanlah Allah sedang melihat kita. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allah bersamaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Hadirin sidang Jumat rahmatullah. Akhlak kita kepada Khalik, ada juga akhlak kita kepada makhluk. Makhluk secara umum terbagi dua, ada manusia dan selain manusia. Akhlak kita kepada manusia biasanya manusia yang harus kita berakhlak kepadanya yang pertama kali adalah akhlak terhadap orang tua. Begitu pentingnya urusan akhlak sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an, innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam akhlak budi pekerti yang agung. Hadirin sedang Jumat rahmatullah. Maka berakhlak terhadap orang tua merupakan akhlak yang penting yang harus tetap dan selalu diajarkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita. Siapa yang berkewajiban mengajarkan? Kita selaku orang tuanya. Kasih tahu bagaimana anak harus bersikap kepada orang tuanya. Ini menjadi penting karena di zaman sekarang ini banyak hal yang dikalahkan oleh anak gara-gara handphone, gara-gara gadget, gara-gara nonton TikTok, YouTube, gara-gara game. Ini penting. Jadi bagaimanapun akhlak tetap harus diajarkan, baik terhadap orang tua maupun terhadap yang selainnya. Akhlak terhadap orang tua tidak saja ketika orang tua kita masih hidup, bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal sekalipun, kita masih bisa berbuat baik kepada mereka. Hadirin sedang Jumat rahmatullah. Ma min syai'in athqala fil mizan min husnil khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sesuatu yang lebih memberatkan timbangan nanti di padang mahsyar daripada berakhlak yang mulia. Hadirin sekalian rahimakumullah. Lalu
terkait dengan pentingnya berakhlakul karimah. Seorang Amir Syara, seorang penyair bernama Ahmad Syauqi mengatakan, innamal umamul ahlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat ahlaquhum dhahabu. Sesungguhnya arti bebasnya, tegak dan mundurnya suatu bangsa, maju dan mundurnya suatu negara tergantung kepada akhlaknya. Apabila akhlak suatu bangsa itu maju, maka baguslah negara tersebut. Tapi jika akhlak satu bangsa itu hancur, maka hancur pula lah negara itu. Itulah sebabnya penting untuk tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, saling menasihati terkait dengan akhlak ini, saling menjaga. Karena untuk memperbaiki bangsa bukan hanya tugas para ulama, tugas para aparat, tidak, tugas semua, kita semua saling menjaga. Selain akhlak terhadap manusia, ada akhlak juga terhadap yang selain manusia. Lingkungan hidup, ada air, ada udara, ada pepohonan, ada binatang, ada tanah. Terhadap lingkungan ini kita juga perlu berakhlakul karimah. Udara misalnya, udara jangan diganggu, udara jangan dikotori, udara jangan ditebali virus-virus penyakit. Jangan. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang memudaratkan. Kemudaratan itu dilarang, apalagi memudaratkan orang lain. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Orang merokok itu kalau di Timur Tengah tegas hukumnya haram. Di Indonesia masih bertahap. Sebagian diharamkan, sebagian dimakruhkan. Dan urusan merokok itu suka-suka pribadi, tapi sebisa mungkin jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan mengganggu udara. Urusan merokok urusan yang sangat pribadi. Silahkan merokok, tapi jangan mengganggu orang lain. Di ruang terbuka umum jangan merokok. Bahkan bukan agama saja yang melarang, Pemda, ada perda yang mengatur tentang hal ini. Cuma sayangnya undang-undang hanyalah sebatas aturan belaka, tidak dijalankan sebagaimana harusnya. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Bukan cuma rokok, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Di banyak kita, di sekitar kita ada suara-suara yang mengganggu orang lain. Antara lain muncul oleh hobi sebagian kita yang senang memodifikasi knalpot. Hobi itu sah-sah saja, tapi usahakan hobinya jangan sampai mengganggu orang lain. Hadirin sidang Allah, udara jangan diganggu. La darara wala dirar. Saking pentingnya urusan terhadap lingkungan sekitar. Bahkan orang membunuh binatang, menyembelih binatang pun diatur dalam Islam. Apa misalnya? Faida qataltum fahsinul qitlata. Kalau ingin membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang baik. Menyembelihkannya pun demikian juga. Binatang yang berhak disembelih, yang boleh disembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.
Bahkan kalau ada binatang mengganggu, dan harus dibunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, jangan disiksa. Betapa luasnya aturan Allah, betapa mulianya aturan Allah, akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita kepada manusia, terhadap orang tua, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya kepada anaknya, akhlak terhadap tetangga, akhlak bermasyarakat. Ada semua aturannya di dalam Islam. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua agar istiqamah dalam iman dan Islam, berislam secara kafah, berislam dalam cara kita berbicara, berislam dalam cara kita berbuat, bertingkah laku terhadap apapun dan terhadap siapapun. Mudah-mudahan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa aqimis shalah.